Di balik pertunjukan 11 aktor pemeran utama lapangan hijau, lampu stadion yang benderang mulai terasa panas, menembus dinding ruang ganti yang kedap suara. Jam digital di dinding menunjukkan angka 10 menit menuju kick-off. Suasana di dalam ruangan ganti itu bukan lagi sekedar tegang, melainkan ritmis. Di sudut ruangan, pelatih kepala berdiri mematung, matanya menatap tajam ke arah papan taktik yang penuh dengan coretan spidol dan magnet berwarna. Di sampingnya, asisten pelatih membisikkan instruksi terakhir ke telinga pemain tengah, sementara seorang analis data dengan tablet di tangan memberikan gestur jempol, sinyal bahawa semua data lawan telah terinskripsi dalam memori para pemain. Showtime, gumam sang manajer. Seketika gelembang manusia bergerak. 11 pemain berdiri, diikuti oleh puluhan orang di belakang mereka. Mereka keluar menuju koridor stadion yang sempit dan bergema. Bunyi pul sepatu yang beradu dengan lantai beton menciptakan irama perkusi yang mengintimidasi. Di sepanjang koridor, wajah-wajah kaku para staf medis, fisioterapis hingga kitman berdiri berjejer memberikan tepukan di pundak atau sekedar tatapan penuh harap. Lalu, cahaya putih dari mulut terowongan menyambut mereka. Gemuruh ribuan penonton meledak bagai ombak yang pecah. Satu persatu staf teknis memisahkan diri menuju bangku cadangan, meninggalkan 11 manusia di tengah hamparan rumput hijau yang sempurna. Saat peluit dibunyikan, dunia hanya melihat 11 pemain ini. Namun jika kita membedah realitanya, 11 orang ini hanyalah puncak dari gunung es yang dibangun oleh lapisan-lapisan manusia melalui perdebatan sengit dan pertentangan ego di belakang layar. Jauh sebelum peluit kick-off, tim analis data telah mendekonstruksikan setiap pergerakan menjadi kode angka. Mereka membedah pola makro dan mikro lawan menggunakan algoritma untuk menemukan celah sekecil apapun. Data dingin ini kemudian diterjemahkan menjadi blueprint taktis yang presisi. Pelatih tidak lagi memberikan instruksi umum, melainkan perintah matematis mengeksploitasi jarak antar pemain lawan yang secara statistik melebar di menit-menit tertentu. Sementara itu, Departemen Psikologi Performa bertugas membentengi mental tim di bawah tekanan ekstrim. Sepak bola elit adalah permainan mental. Tim psikologi bekerja menggunakan teknik neurofeedback dan simulasi tekanan tinggi untuk memastikan otak pemain tetap dingin saat detak jantung mencapai ambang batas maksimal. Mereka memastikan bahawa di bawah gemuruh 80,000 penonton, 11 pemain tersebut tetap memiliki ketahanan mental untuk mengeksekusi rencana taktis tanpa terpengaruh oleh stres atau provokasi. Ketika pertandingan berlangsung, 11 pemain itu memikul beban dari ratusan jam kerja orang-orang di belakang mereka. Setiap operan, tackle dan gol adalah muara dari kolaborasi raksasa yang lahir dari perdebatan, pertentangan dan sinkronisasi yang tidak terlihat oleh kamera televisi. Mereka adalah tampilan depan dari sebuah organisasi teknis yang bekerja dengan presisi militer demi satu tujuan tunggal, meraih kemenangan dalam 90 menit. 7 hari sebelum peluit pertama dibunyikan, kompleks latihan berubah menjadi laboratorium tekanan tinggi. Di tengah lapangan, pelatih kepala dan staf teknisnya bekerja dengan satu obsesi, menghancurkan lawan yang tangguh. Mereka tahu untuk mengalahkan tim dengan kualitas di atas rata-rata, pemain mereka harus berlari lebih jauh, lebih cepat dan lebih lama dari biasanya. Latihan tanpa ampun atau logika pelatih. Staf kepelatihan memaksa pemain masuk ke dalam situasi intensitas ekstrim. Mereka menerapkan sesi double session di mana pemain dipaksa melakukan transisi cepat berulang kali hingga paru-paru mereka terasa terbakar. Pelatih menuntut otomatisasi sebuah kondisi di mana pemain tetap melakukan gerakan taktis yang benar meski dalam keadaan yang sangat lelah. Bagi pelatih, stres fisik ini adalah satu-satunya cara untuk membentengi mental pemain sebelum tekanan pertandingan yang sesungguhnya datang. Alarm yang terabaikan atau logika medis. Di pinggir lapangan, tim medis dan fisioterapis berdiri dengan wajah tegang. Mata mereka tidak lepas dari layar monitor yang terhubung ke sensor GPS di punggung setiap pemain.
H-5, tim medis mendeteksi bahawa daya pemulihan atau recovery rate 3 pemain pilar mulai melambat. Grafik pada layar menunjukkan akumulasi kelelahan yang tidak lazim. H-4, data biometrik mulai berteriak. Skor variabilitas detak jantung turun drastis, menandakan sistem saraf pusat pemain sudah terlalu lelah. Tim medis mengirimkan laporan darurat ke ruang pelatih. Pemain A dan B berada di zona merah. Risiko cedera hamstring meningkat 70% jika intensitas tidak diturunkan sekarang. Pertentangan di ruang rapat. Ketegangan memuncak saat rapat teknis di malam hari. Pelatih kepala membanting laporan taktis di meja, berargumen bahawa jika mereka tidak berlatih keras sekarang, lawan akan melindas mereka dalam 15 minit pertama. Sementara doktor tim berdiri dengan data dingin, memperingatkan bahawa mereka sedang bermain api jika satu otot pilar robek di H-2 kerana kelelahan. Seluruh strategi yang disusun selama sebulan akan runtuh seketika. Perang saraf diam-diam. Staf medis mulai melakukan intervensi secara gerilya. Di ruang pijat, mereka memberikan perawatan ekstra keras, menggunakan ruang krioterapi lebih lama dan memantau asupan suplemen setiap jam. Mereka bekerja seolah sedang menambal lubang di kapal yang terus dipacu kecepatannya oleh sang kapten atau pelatih di tengah badai. Setiap hari Minggu itu adalah pertaruhan. Para pemain dipaksa berlari di atas garis tipis yang memisahkan antara performa puncak dan cedera fatal. Ketika mereka akhirnya berdiri di lorong stadion pada hari pertandingan, ke-11 pemain itu adalah produk yang berhasil selamat dari perang ego antara ambisi taktis pelatih dan proteksi medis yang ketat. Di bawah langit tempat mereka berlatih, rumput hijau yang tampak tenang itu sebenarnya adalah saksi dari peperangan 22 manusia yang saling berbenturan. Tidak ada harmoni di sana, yang ada hanyalah gesekan kepentingan yang tajam dibalut oleh peluh dan ambisi yang meluap-luap. Perang saraf di atas rumput. Di satu sisi, kesebelasan utama yang dipersiapkan sebagai wajah tim sedang bertarung dengan kesombongan mereka sendiri. Para pemain bintang dengan nama yang harum di media bergerak dengan gestur yang penuh keangkuhan. Mereka merasa menjadi hukum bagi diri mereka sendiri. Ketika pelatih memberikan instruksi taktis yang mendetail, meminta mereka lebih banyak berlari untuk menutup ruang, beberapa dari mereka justru menunjukkan wajah murung. Bagi mereka, instruksi itu adalah belenggu yang akan mengekang kreativitas. Mereka lebih suka bermain dengan insting, dengan gaya yang membuat mereka tampak hebat secara individu, meski itu harus mengorbankan keseimbangan tim. Setiap kali pelatih menghentikan sesi untuk memberikan koreksi, ada desahan panjang dan tatapan mata yang membuang muka, sebuah penolakan tanpa kata terhadap otoritas sang arsitek. Luka yang tersembunyi dari kelompok cadangan. Namun, ketegangan yang lebih pekat justru datang dari 11 pemain lainnya. Tim pelapis yang hanya dipandang sebagai lawan latih tanding. Di mata mereka, setiap keringat terasa hambar dan pahit. Mereka dipaksa berlari hingga paru-paru terasa pecah. Didera latihan fisik yang sama beratnya dengan tim utama, namun jauh di dalam lubuk hati, mereka tahu bahawa mereka hanyalah bayangan. Ada rasa kecewa yang mendalam kerana mereka merasa hanya dijadikan tumbal untuk mengasah kemampuan tim utama. Untuk apa saya berjuang sekeras ini jika pada akhirnya hanya akan duduk membeku di bangku cadangan? Tanya mereka dalam diam. Kekecewaan ini sering kali meledak menjadi permainan yang kasar saat latihan. Mereka menekal lebih keras, menabrak lebih kuat, seolah ingin melampiaskan kemarahan kepada mereka yang lebih beruntung. Kerjasama tim pun hancur. Mereka tidak lagi berlatih untuk membantu tim utama bersiap, melainkan untuk melukai ego rekan setimnya sendiri.
visi yang menyimpang. Di tengah kemelut itu, hadir pula para pemain yang baru bergabung atau mereka yang sedang mencari panggung. Bagi mereka, taktik pelatih hanyalah saran yang boleh diabaikan. Ketika instruksi meminta bola segera dialirkan, mereka justru menahannya lebih lama. Mereka melakukan gocekan yang tidak perlu hanya agar mata pelatih atau pemandu bakat tertuju pada kaki mereka. Mereka ingin terlihat menonjol di tengah kekacauan, mengabaikan sistem kolektif demi sebuah harapan palsu tentang kejayaan pribadi. Kehampaan komunikasi. Lapangan itu pun berubah menjadi tempat di mana semua orang berbicara namun tidak ada yang mendengarkan. Pelatih terus berteriak di pinggir lapangan, namun suaranya hanya lewat di sela-sela telinga para pemain yang sudah tertutup oleh ego dan kekecewaan masing-masing. Di antara 22 orang itu, ada jurang yang sangat dalam antara yang merasa terlalu hebat, yang merasa tidak dihargai, dan yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Ketika sesi latihan berakhir, mereka meninggalkan lapangan bukan sebagai sebuah kesatuan, melainkan sebagai individu-individu yang terluka secara mental. Persiapan menuju pertandingan krusial itu pun bukan lagi soal strategi, melainkan soal bagaimana merawat kepingan-kepingan manusia yang saling berperang di dalam satu seragam yang sama. On Heung-min Son, and the discussions are continuing into the tunnel. Is the same for you? The same for me? The same for you? Make the run! What do you to go? Peperangan ego yang meletus di lapangan. Latihan itu bukan lagi sekadar bumbu persiapan, melainkan racun yang mulai melumpuhkan nadi tim. Suasana di ruang ganti menjadi begitu dingin dan menyesakkan hingga setiap tarikan nafas terasa berat. Ketidakpedulian para bintang, kemarahan tim pelapis dan ambisi buta para pendatang baru telah menciptakan sebuah bom waktu yang siap meledak tepat di hari pertandingan. Melihat kehancuran yang sudah di depan mata, tim psikologi performa akhirnya terpaksa turun tangan. Mereka yang biasanya bekerja di balik layar dengan tenang, kini harus masuk ke tengah badai yang sangat kacau. Tugas mereka terasa mustahil, menjahit kembali kepingan-kepingan kepercayaan yang sudah hancur menjadi debu. Mereka mulai memanggil pemain satu persatu ke dalam ruangan konsultasi yang sunyi, mencoba mendengarkan luapan amarah dan rasa tidak dihargai yang selama ini terpendam di bawah jersey. Namun, apa yang mereka temukan jauh lebih gelap dari sekadar masalah taktik. Ada kelelahan mental yang sangat akut. Para psikolog ini harus menghadapi tembok keangkuhan para pemain bintang yang menolak untuk disentuh sisi manusianya. Di saat yang sama, mereka harus meredam api kecemburuan tim cadangan yang sudah tidak lagi percaya pada kata adil. Ruangan itu pun berubah menjadi wadah penampung air mata, makian dan keheningan yang menyakitkan. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve peace. Tekanan itu begitu luar biasa hingga tim psikolog itu sendiri mulai terseret ke dalam pusaran stres. Mereka bekerja lembur, memutar otak untuk mencari formula komunikasi yang bisa menyatukan kembali 11 manusia yang saling benci. Mereka berada di bawah tekanan besar dari pelatih yang menuntut hasil instan dan manajer klub yang hanya ingin melihat kemenangan. Ada saat-saat di mana para psikolog ini hanya bisa tertunduk diam di sudut ruangan setelah sesi berakhir, memijat kening mereka yang berdenyut, merasa beban emosional 22 pemain kini berpindah ke pundak mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa jika dalam sisa waktu yang sempit ini mereka gagal meruntuhkan dinding-dinding ego itu, maka tim ini akan berangkat ke pertandingan bukan sebagai pasukan, melainkan sebagai sekumpulan orang asing yang selalu menunggu rekannya jatuh.
Inilah pertempuran paling sunyi namun paling berbahaya. Sebuah pertaruhan terakhir untuk menyelamatkan warisan dan kebanggaan tim tepat sebelum lampu stadion menyala dan dunia mulai menonton. Ini adalah potret yang jarang tersingkap oleh sorot lampu stadion atau gegap gempita di tribun penonton. Apa yang kita saksikan sebagai 11 pemain yang berlari gagah di lapang hijau sebenarnya adalah sebuah rekonsiliasi paksa. Di balik kemilau jersey mereka, tersimpan jejak-jejak peperangan ego yang melelahkan, sisa-sisa amarah dari ruang ganti dan kerja keras tim psikolog yang hampir kehilangan kewarasan demi menyatukan kepingan manusia yang retak. Setiap tim sepak bola adalah sebuah organisme yang bernafas. Ada kalanya badai yang menghantam begitu hebat di mana kebencian antar rekan setim terasa nyata dan garis merah medis sudah berteriak bahaya. Di lain waktu, riaknya mungkin kecil, hanya sekedar salah paham tipis di sela latihan rutin, namun besar atau kecilnya badai itu, ketegangan teknis dan mental inilah detak jantung yang sesungguhnya dari olahraga ini. Maka, saat peluit pertama berbunyi dan bola mulai bergulir, sadarilah bahwa kita tidak hanya sedang menonton sebuah pertandingan taktik, kita sedang menyaksikan sebuah keajaiban bernama profesionalisme. Kita sedang melihat bagaimana ratusan jam penuh stres, ego yang terluka, dan tubuh yang nyaris hancur dipaksa tunduk demi satu lambang di dada. Kerana pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang mencetak gol, tapi tentang bagaimana sekumpulan manusia yang saling bertentangan memilih untuk bersatu selama 90 menit demi sebuah kemenangan yang harganya jauh lebih mahal daripada sekadar angka di papan skor.